بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita di pagi hari ini. Adapun besok Jumat, Sabtu, Ahad, Senin mungkin kemungkinan besar insyaallah mungkin dilanjutkan Dokter Vicky mungkin ya. Karena pagi ini mau ke Medco, pulang Sabtu, tapi Sabtu tuh rencana Sabtu malam Ahad itu anak mau ke Jakarta. Ya, anak mau daurah dulu, pulangnya tuh Senin sore. Kalau jadi tiket ke Jakarta sudah anak beli kan. Nah, ada daurah di Tangerang. Syekh Abu Abdul A'la Khalid Ibnu Utsman yang penulis buku apa yang sempat kita baca Tafasil Arkan Al-Iman dulu, ada kan yang ya yang beli di Al-Wadi dulu kan itu tadi. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan, wa min thamma, dan dari sana, qil, ada yang menyatakan, fi hukamil jarhi wa ta'dil, tentang hukam al-jarhi wa ta'dil. Maksud hukam di sini hakim, ya. Tentang hakim al-jarh wa ta'dil. Maksudnya ulama yang menghukumi jarh wa ta'dil. Diistilahkan apa? Hukam al-jarhi wa ta'dil. Nah, mereka ini terbagi menjadi 3 golongan. Fihim man nafsuhu hadun fil jarhi. Di kalangan mereka ada orang yang dianya adalah hadun fil jarh, tajam ketika menjarah. Maksud tajam ketika menjarah yakni muta'annid, hulu fil jarh, fayaghmiz ar-rawi bi al-ghaltah wal ghaltatain wa yulayyin bidzalika hadithahu. Yaitu orang yang berlebihan dalam menjarah, celah atau mengkritisi rawi dengan satu kesalahan atau 2 kesalahan sehingga hadisnya dilemahkan. Wa minhum man huwa mu'tadil. Di antara mereka ada yang mu'tadil. Wa minhum man huwa mutasahil. Dan di antara mereka ada yang mutasahil, bermudah-mudahan. Jadi ada yang mutasyaddid, ada yang mu'tadil, ada yang mutasahil. Nah, yang menghukumi, yang memberikan klasifikasi seperti ini para ulama, bukan kita ya. Para ulama yang menetapkan si fulan mu'tadil, si fulan mutasyaddid, si fulan mutasahil. Ini perlu difahami dulu pada bab perawi. Dan yang berbicara seperti ini adalah orang-orang yang memang mumpuni. Sebagai tanbih, sebelum kita masuk ke sini, banyak dari kalangan orang-orang yang ada penyimpangan padanya mensifati ulama ahlus sunnah salafi
dengan sifat mereka ungkapkan mutasyaddid, atau dengan istilah lain yang dulu diungkapkan oleh sesepuh-sesepuh mereka mensifati Syekh Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, Al-Albani, An-Najmi dan yang lainnya, mereka katakan ghulatut tajrih. Ini yang mengosong lafaz-lafaz seperti ini dari kalangan Safar Hawali, Salaman Al-Auda, dan orang-orang yang semisalnya pada waktu itu. Di tahun 90-an ketika munculnya Ikhwanul Muslimin dan yang semisalnya. Mereka mensifati ulama ahli sunnah yang mengkritis Sayyid Qutb, yang mengkritis Hasan Al-Banna dengan mengatakan ghulatut tajrih. Akhirnya diikutin juga lafaz-lafaz ini, terkadang dipakai oleh sebagian masyayikh Ahlussunnah juga seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Dan itu tidak benar. Ya. Dicontohkan di sini, falhadu fihim, yang tajam, yang tasyaddud dalam jarah, Yahya ibnu Sa'id, Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan, wa Ibnu Ma'in, Ibnu Ma'in, Yahya ibnu Ma'in, wa Abu Hatim Ar-Razi, Ibnu Khirash, Ibnu Khirash ini kalau tidak salah Rafidhi dia. Ibnu Khirash ada tidak ditarik? Wa ghairuhum, dan yang selainnya. Ibnu Khirash ini kalau tidak salah Abdurrahman Ibnu Khirash. Nanti anda cek lagi ya. Agak samar ana. Kalau Abdurrahman bin Khirash, seingat ana dia muhaddits, tapi dia ada khata dalam Rafidhah, ada pemahaman Rafidhah. Disebutkan di buku-buku mustalah. Ya. Dia muhaddits ini. Muhaddits ini. Dia semangat nuntut ilmu sampai karena dingin sampai jari jemarinya putus. Abdurrahman Ibnu Khirash, dia pernah bilang, aku minum darah atau minum kencing, ya, minum kencing kalau nggak salah. Ya, beliau pernah bilang, syarib tu bauli khamsa marrat. Aku minum air kencingku 5 kali. Nama dia ini disebutkan di kitab Al-Jarh wa Ta'dil, Dhawabit Jarh wa Ta'dil itu juga dibawa. Ya. Insyaallah itu Abdurrahman bin Khirash yang Rafidhi. Al-Muhim, di sini disebutkan Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan. Ya. Antum lihat di taklik nomor 5 itu juga disebutkan seperti wa ghairuhum ka Abil Hasan ibnu Qattan wa Ibnu Uqdah dan yang lainnya. Ada faedah kata Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Zikru man yu'tamadu qawluhu. Az-Zahabi mengomentari dalam kitab Zikru man yu'tamadu qawluhu, fahadha idza wassaqa syakhsan fa'udda alaihi bin nawajid wa tamassak bi tawthiqihi, wa idza dha'afa rajulan fangzur hal wafaqahu ghairuhu ala tad'ifihi, wa in wafaqahu wa lam yuwathiq dzalika ahadun minal huzzaq fa huwa dha'if. Kata Imam Az-Zahabi, ini yang mutasyaddid ini, kalau dia mentautsik seseorang, dah antum pegang tausiknya tadi bin nawajid, gigit erat-erat, wa tamassak bi tawthiqihi, pegangi.
Namun idza dha'afa rajulan, kalau dia mendhaifkan perawi, fangzur, cek, lihat, hal wafaqahu ghairuhu, apakah ulama yang lain mencocoki, sepakat ala tad'ifihi. Fa in wafaqahu, kalau mencocoki, walam yuwasik dzalika ahadun, dan ada yang mentautsik, ya, fa huwa dhaif, itu dhaif. Kalau al-huzzaq, para pakar-pakar hadis tidak ada yang mentautsik dia, maka berarti itu perawi dhaif. Wa in wasaqahu ahadun fa hadzal ladzi qalu fi la yuqbal tajrihuhu illa mufassaran. Nah, kalau seandainya ada yang mentautsik, maka jarah tersebut tidak bisa diterima kecuali dengan jarah mufassar. Yakni la yakfi ay yaqul fihi Ibnu Ma'in masalan wa huwa dhaif. Maknanya tak cukup Ibnu Ma'in menyatakan dhaif. Kenapa dikatakan dhaif? Walam yuwaddih sabab dha'fihi, selagi tidak dijelaskan sebab kedhaifannya. Wa ghairuhu qad wathaqahu, dan yang lain telah mendhaifkannya, mentausiknya. Faham? Antum kalau faham kaidah ini simpel ya kawan. Contoh kehidupan kita sehari-hari. Ada Ustadz Fulan, antum punya guru. Gurunya antum dibilang gini. Nah, itu tidak direkomendasi. Kalau bahasa Indonesia Arabnya apa? La yuwassaq. Ya enggak? Nah, lebih kurang. La yuwassaq. Jarah atau bukan? Jarah. Berarti jarah mujmal ya? Jarah mujmal. Yang lain mentausik. Kaidahnya apa? Apa kaidahnya? Jarhul mufassar muqaddam ala ta'dil. Namun jarahnya tidak mufassar. Ketika jarahnya tidak mufassar, maka at-ta'dil muqaddam ala jarhin mujmal. Jelas? Itu yang menta'dil. Antum menjarah. Jarahnya antum harus mufassar kalau mau diterima. Kalau tidak mufassar, faham? Seperti itu. Itu contoh gambarannya. Kemudian, faham kaidah ini tadi ya? Jadi kalau mereka mentaifkan, mereka mentausik, dah aman. Insya Allah kalau dia merekomendasi, dah aman. Ya. Tapi kalau dia menjarah, perlu dicek ulang. Ya. Wal mu'tadil fihim, sedangkan yang mu'tadil Ahmad ibn Hanbal, wal Bukhari, wa Abu Zur'ah. Imam Ahmad, Imam Bukhari, Abu Zur'ah, Ibnu Adi, Ad-Daruqutni, itu mu'tadil. Sufyan Ats-Tsauri, Abdurrahman ibnu Mahdi, itu mu'tadil. Ya. Jelas? Ada yang kelima, yang ketiga, mutasahil, kat-Tirmidzi wal Hakim wa Daruqutni fi ba'dil awqat. Nah, lihat, Daruqutni fi ba'dil awqat mutasahil. Nah, antum intibah, harus intibah di sini. Ketika antum dapati ada seorang perawi, tiba-tiba Daruqutni menta'dil, yang lain tidak ada menta'dil, antum cek dulu. Karena kenapa? Daruqutni fi ba'dil awqat mutasahil. Nah, di sini yang kadang tarik ulur. Ada yang mengatakan hadisnya sahih. Kenapa? Daruqutni mu'tadil. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Kenapa? Ini masuk yang tasahul Daruqutni. Jelas? Nah, ini pun harus diketahui dengan qarina ya, harus indikasinya fi ba'dil awqat ini tadi. Makanya kata Syekh Ali Ar-Razihi di ta'liq itu, tafatton li hadhil lafdhah. Engkau harus cerdas pada lafaz ini. Fi ba'dil awqat. Wa hadhihi tu'raf bil qara'in. Ini bisa dikenal dengan indikasi, bisa diketahui dengan indikasi. Wa illa fa huwa maqbulul qaul jayyidut ta'bir jiddan. Kalau tidak ada indikasinya, maka hukum asal Daruqutni mu'tadil. Jelas? Kemudian kata al-Imam Az-Zahabi, wa qad yakunu nafsul imam fima wafaqa
madhabahu, atau waqad yakunu nafasul imam fi ma wafaqa madhabahu. Terkadang nafasnya seorang imam itu, seorang muhaddis, mencocoki mazhabnya dia. Au fi hali syekhihi, atau mencocoki kondisi gurunya. Altaf minhu, sehingga dia pun lebih lembut, lebih lunak. Gurunya dia orang kampungnya dia satu alma mater dengan dia satu pondok dengan dia fima kana bi khilafi dzalik, lebih lembut pada selain itu ya. Zaman sekarang gitu juga dokter ya. Oh ini kesalahan, ini kawan-kawan kita semua ini kesalahan dah. Coba kalau yang salah itu orang lain, boom, ledakan, ya enggak? Lumrah enggak? Lumrah. Ya tabiat. Contoh misalkan, yang salah itu antum, yang salah itu gurunya antum. Biasanya antum lebih gunakan perasaan ya. Nah, coba kalau yang salah itu bukan gurunya antum, langsung boom, gitu deh. Ya seperti itu. Jelas? Lihat kata Syekh Ali Razihi, ada bagusnya ya. Ini lihat ya. Ibaratul muallif daqiqatun huna, fata'ammal qawluhu altaf. Ibarat Az-Zahabi di sini daqiqah. Coba antum cermati katanya. Yakni annahu yukhbir an kunhi halihi. Beliau memberitakan tentang hakikat kondisi seseorang. Lakin bi ibaratin rubbama kanat latifah. Kadang dengan ibarah yang lembut, lunak. Jelas? Bang, duduknya jangan gitu. Pegang pena, ya. Dengan ibarah yang latifah. La annahum yuwathiquna dhaif. Bukan berarti mereka mensiqahkan perawi yang dhaif. Idza kana muqarriban minhum. Kalau dia orang terdekat. Birahmin dengan kasih sayang, atau birahimin dekat dengan sebab kerahiman, ada hubungan kekerabatan, au tilmizatin, atau karena ada status murid atau guru, tilmizah itu hubungan guru dan murid. Wa nahwi dzalik. Faqad akhraj Al-Khatib Al-Baghdadi fi Syaraf Ashabil Hadis an Muhammad ibn Hatim ibn al-Mudhfar annahu qala, Muhammad ibn Hatim ibn al-Mudhfar mengatakan annahu qala wa dzakara kalaman tawilan fi akhirih. Beliau menyebutkan ucapan yang panjang di akhirnya. Lalu beliau mengatakan falaisa ahadun min ahlil hadis yuhabi fil hadis abahu wala akhahu wala waladahu. Tidak ada seorang pun dari kalangan ahlul hadis itu yang basa-basi. Yuhabi itu muhabah. Muhabah itu artinya basa-basi, tidak kelemahan. Maksudnya itu makna muhabah itu. Tidak ada seorang pun dari kalangan ahlul hadis yang merasa tidak enakan dalam bab hadis ini terhadap bapaknya, terhadap saudaranya, terhadap anaknya. Mereka pasti jujur ahlul hadis itu. Tapi terkadang ketika bapaknya yang dijarah, bahasanya tuh lebih lembut. Ya? Paham deh? Ustadz orang yang salah, khotok. Gini. Ya benar. Ustadznya itu yang salah. Ya akhi. Setiap orang itu banyak kesalahan, nggak ada yang maksum. Ya enggak begitu? Ya benar. Itu tadi biasa. Makanya kalau antum belajar mustalah ini, insya Allah antum faham lapangan dakwah ini tadi. Ya. Makanya anak senang itu belajar mustalah itu diantaranya ini. Nah lihat kayak, wa hadza Ali bin Madini, wa huwa imamul hadis fi asrihi, la yurwa anhu harfun fi taqwiyati abi. Ini Ali bin Madini, imam ahlul hadis pada masanya, tidak diriwayatkan satu huruf pun yang beliau menguatkan bapaknya, merekomendasi bapaknya. Bal yurwa anhu diddu dzalik. Bahkan yang diriwayatkan dari Ali bin Madini sebaliknya.
Ilmu Madini mengatakan tentang bapaknya, abi dhaif, bapakku dhaif. Jujur beliau, ya. Kalau kita kadang, mungkin kan, bapak antum nggak bisa ngajar, antum paksa ngajar dia, antum rekomendasi pula, ya enggak? Nah, itu tadi. Mimbabil faedah ya ikhwan ya. Nah, supaya antum semua yang di daurah hadis ini jangan terlalu melambung. Terkadang ana merekomendasi antum khutbah, antum ngajar, mungkin ngisi tausiah, mungkin dakwah, bukan memandang antum itu orang yang sempurna dan layak, tapi litasji', untuk nyemangati. Sebenarnya kalau dibilang udah ideal belum? Belum. Namun statusnya baru ibarat tidak ada rotan, akar pun jadi. Jadi belum ideal sebenarnya. Nah, sehingga diharapkan ya belajar terus. Jangan, saya tuh udah direkomendasi ustadz untuk khutbah, untuk isi kajian, tidak talim, tidak belajar. Difahami. Kadang orang salah paham gitu loh. Jelas ya? Kemudian kata mu'allik ya, qala al-Baihaqi fi dalailin nubuwah, atau itu dah Al-Imam Al-Qayyim, itu aja yang kita baca singkat. Wal Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala wasafahum bi annahum afnau a'marahum fi talabi atharin nabi sallallahu alaihi wasallam syarqan wa gharban barran wa bahran wartahalu fi talabil haditsil wahid farasakha wattahamu aba'ahum wa abna'ahum fi khabarin yarwihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kauna mawdi'u tuhma wa lam yuhabu fi maqalin wala khitabin ghadaban lillahi wa hamiyatan lidinihi. Ahlul hadis itu, kata Al-Imam Az-Zahabi, mereka menghabiskan umur mereka dalam mencari hadis-hadis Nabi SAW ke timur, ke barat, daratan dan lautan. Mereka rihlah dalam mencari satu hadis, farasih, sekian parsah, ya. Wartahalu fi talabil hadis al-wahid farasih. Mereka berihlah dalam mencari satu hadis itu sekian parsah. Wattahamu aba'ahum wa abna'ahum fi khabarin. Mereka pun mengkritiki bapak, anak dalam masalah satu hadis pun yang mereka riwayatkan dari Nabi SAW. Kalau memang bapaknya layak dikritisi, mereka tidak ada istilahnya merasa tidak enakan, baik dalam ucapan atau dalam omongan, sebagai bentuk ghadaban lillah, marah karena Allah, dan sebagai bentuk penjagaan terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Ya. Intinya ikhwan, tidak ada yang orang itu yang selamat dari kesalahannya. Wallahu ta'ala, ikhwan. Mungkin sisanya itu nanti kita lanjut ya.